Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, akramana subhanahu wa ta'ala. Seolah kita masuk hadis yang ke 271 dari 1000 hadis hafalan, temanya talqin, penuntunan, yaitu menuntun kepada seseorang yang hendak melepas nyawanya supaya dia mengucapkan kalimat tauhid. Itu definisi dari talqin. Hadis itu ialah an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqinlah, tuntunlah, ucapkan sesuatu supaya dia mau ikut mengucapkan juga. Mautakum, orang yang akan mati. Lafaz mauta, mautan itu masdar, kata pokok, memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah akan. Tuntunlah kepada orang yang akan mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Rawa Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, tentang supaya kita mengingat kematian. Dasarnya aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa merampas kelezatan. Apa itu? Kematian. Mati telah tiba, semua kelezatan dunia pasti akan sirna. Kenapa? Karena proses dicabut nyawa perkara terberat dari peristiwa dunia. Proses dicabut nyawa perkara terberat yang dialami makhluk ketika hidup di dunia. Ketika orang mengalami peristiwa yang paling berat, akan menyita semua apa yang ada padanya. Sewenang diiringi peristiwa super berat, senangnya tidak terbekas. Habis semuanya dan tidak bisa menolong sama sekali. Dokternya, obatnya, atau apanya yang sering jadi media untuk kebutuhan-kebutuhannya, semuanya tidak akan pernah
bisa menjamin sama sekali. Ini supaya banyak diingat. Dasar hukumnya jelas. Bentuknya perintah menunjukkan wajib. Perbanyaklah, ini menunjukkan perintah hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang ingat mati itu ada dua kemungkinan. Karena enggak mau mati atau mati sebagai hiburan. Jadi orang yang ingat mati itu ada dua kemungkinan. Pertama, memang orang yang enggak mau mati. Yang kedua, itu sebagai hiburan. Sehingga ingat mati di situ yang dirasa ada dua kemungkinan. Mungkin stres atau mungkin dia tentrem. Siapa orang yang ingat mati stres? Ya orang yang enggak mau mati. Padahal dipaksa pasti mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti mati. Sementara enggak mau mati tapi pasti mati, maka ingat mati stres. Siapa mereka? Ya pemuja dunia. Puncak tujuan hidup katanya hanya sekali di dunia. Atau orang yang fasik, sudah kenal hak, mengamalkannya, tapi karena hasad, ketika hak dibawa yang lain bukan oleh dirinya, itu dihasad. Siapa itu? Yahudi. Gimana bentuk hasadnya? Mengapa yang jadi nabi itu dari Bani Ismail? Itulah nabi kita. Kok enggak dari Bani Israel? Itulah Yahudi. Nah, karena hasad, kenapa tidak dari keluarganya? Kok dari keluarga yang lain? Padahal itu saudara sebapak sebenarnya. Nabi kita nasabnya ke atas, ke Nabi Ismail. Di sana ada Hajar, ada Ibrahim. Kalau Bani Israel itu nasabnya menuju ke Nabi Ishak. Ibunya namanya Sarah, istri Nabi Ibrahim. Nunggal pak si Jimbo. Karena fanatik golongan yang jadi nabi dari Bani Ismail ditolak. Makanya walaupun sadar salah, tetapi dia tetap mengikuti. Gah aku melu de'e, raketang masuk neraka, karena hasadnya. Makanya mereka itu ingin hidup 1000 tahun. Ya waktu ahadhum law ya'mar alfasanatin. Satu dari mereka tuh ingin andaikan diberikan umur 1000 tahun. Padahal andaikan toh diberikan umur 1000 tahun, wa ma huwa bimuzakhzihi minan nar, enggak bisa menyelamatkan dari neraka. Untuk umur kita 100 tahun saja sudah rupanya gak karu-karuan. Gimana 200 tambah nemen, gimana 500, kaya apa rupanya 1000 tahun. Apapun kondisinya selagi tidak di neraka, walaupun 1000 tahun gak rupo, itu masih dianggap surga. Kenapa? Karena mereka itu yakin bila mati pasti neraka, maka gak mau mati. Maka orang yang seperti itu ketika ingat mati itu stres. Tapi beda dengan orang yang beriman. Kematian merupakan hiburan. Karena yakin di akhirat itu tujuan, balasan. Berbagai macam janji telah disampaikan. Apalagi ada ihsan ketika beribadah, seolah mata memandang Allah, surga di pelupuk mata. Gejala kematian ada, apalagi proses kematiannya itu disambut oleh malaikat yang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sudah, kamu gak usah takut, gak usah wedi, seneng wae dengan surga yang kamu dijanji. Mukmin itu yakin nanti akan ada hiburan seperti itu. Maka dia itu bekerja keras, cari bekal. Maka itu ngangeni. Dan itu ketika mau mati ditampakkan.
Nabi kita mau meninggal sudah ditampakkan apa yang dipandang di atas sana. Berada di pelukan istri termuda tercinta, itulah Bu Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Bu Aisyah sudah tidak laku di depan Nabi, karena memandang ke atas ditampakkan surga sambil mengatakan, Allahumma inni uhibbu ma fi rafiqil a'la. Ya Allah, saya lebih suka teman yang ada di atas sana. Bu Aisyah nelongso, gak payu aku. Makanya untuk pembahasan seperti itu, mukmin ingat mati itu hiburan. Gak seperti Yahudi, ingat mati itu stres. Makanya bila mukmin diperintahkan perbanyak ingat kematian, maka dia ceria, memperbanyak zikir, kangen, hendak ketemu Allah. Makanya semisal orang berada di medan perang, seorang sahabat mengatakan ketika dia menggenggam kurma, segera diletakkan dan terjun, dia mengatakan, bila saya masuk surga menunggu habis kurmaku ini terlalu lama. Segera diletakkan, gak berapa lama syahid. Semoga kita diberikan kesyahidan. Ini bukti kepada kita semuanya, ingat mati itu merupakan hiburan, bukan stres. Makanya orang yang ingat mati itu ada dua kemungkinan, mungkin stres, mungkin terhibur. Nah, kita termasuk yang mana? Kita termasuk yang mana? Makanya kita bisa tempatkan diri, saya termasuk yang mana? Maka daripada itu menjadi bahan renungan, dan ini penting. Karena siapapun tuh pengen bahagia, gak ada orang yang pengen celaka. Dan Islam itu akan membahagiakan, termasuk ingat mati itu untuk membahagiakan. Makanya kita perlu tahu kenapa mukmin ingat mati itu kok hiburan, bukan pemutus kelezatan. Itu merupakan hiburan. Itu tadi pelajaran yang kedua tentang macam orang yang ingat mati. Kemudian yang ketiga, siapa yang menunggui seseorang yang hendak meninggal apabila gejala kematian itu tiba, maka supaya menalkinnya. Semisal Pak, Bu, Mbak nyebut kalimat tauhid, monggo jenengan berucap melafadzkan la ilaha illallah. Mbak berucap la ilaha illallah. Ayo Mbak, jangan mengatakan Mbak nyebut, nanti Mbak muni but. Foto kacau nih, yang tuntun ya bener, yang dituntun juga kondisinya panik, melu apa yang diucap nih. Makanya supaya yang dibimbingkan jelas, ayo berucap la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sehingga semua keyakinan batil buang, jimat buang, karena nggak bisa menolong belas, bahkan malah ngerusoi, ngereseki, menghalang-halangi. Tuluskan dengan kalimat la ilallah. Makanya orang itu butuh tahu. Dan kalimat la ilallah ibaratnya kunci, dan itu butuh gigi supaya bermanfaat. Karena kunci kayak paku ndrujur dilebokne bolongane ya nggak bisa nyangkut, ya nggak bisa kebuka. Makanya apa syarat kalimat la ilallah itu bermanfaat? Pertama, yakin itu kalimat hak. Yang kedua, wajib tahu maknanya, yaitu tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti Allah saja yang diibadahi, sesembahan lain selain Allah yang batil dibuang. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, memang betul-betul tulus. Yang berikutnya bisa memenuhi apa yang jadi konsekuensinya. Dengan Allah tak yang diibadahi, selainnya itu dibuang dengan penuh ketulusan. Kemudian cara menuntunnya itu sesuai dengan kemampuan orang yang dituntun. Karena yang dituntun ada orang yang sudah pinter,
karena dia itu tukang nuntun, atau mungkin dai besar, atau yang dituntun itu orang awam. Maka caranya sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya orang awam, ya lugas saja. Jenengan berucap la ilaha illallah, Pak, jenengan berucap la ilaha illallah. Nek wonge pinter, tukang nuntun, hadis menceritakan beberapa orang ahli hadis semuanya, para penghafal dan penyampai. Salah satu dari mereka, kawan akrab sama-sama berdakwah, ketika satu hendak meninggal, konco-koncone itu nunggu nih. Gimana cara nuntunnya? Membacakan hadis seperti ini. Membacakan hadis seperti ini. Yang satu memulai An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qol lakinu. Tadi terus nih. Konco satunya lagi mengulang lagi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qol lakinu mautakum. Enggak diterus nih. Kemudian giliran yang hendak mati, dia punya tugas membaca. Ayo kamu lanjutkan. Dia berucap membaca hadis itu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Begitu dia itu berucap hadis itu selesai langsung mati. Cara nuntunnya sesuai dengan siapa yang dituntun. Makanya kita bicara, lihat siapa teman bicara. Orang lugu, orang sedang, atau orang cerdas. Ketahui alamnya. Yang jelas mereka nanti paham tujuannya sama, cuma mekanismenya saja. Lihat kondisi. Kemudian apabila sudah berucap, dia tidak mengucapkan yang lain-lain, ya sudah, doakan saja semoga istiqomah. Tapi apabila dia setelah mengucap kata itu kemudian berucap yang lain-lain, nah nanti dituntun kembali. Karena tujuannya kalimat itu yang paling akhir, sehingga penutupnya itu kebaikan. Karena bisa jadi orang pernah baik tapi ditutup dengan jelek, busek nanti jadinya. Ya kalau jelek ditutup dengan baik, sing dibusek sing elek jadinya baik, enggak mengapa. Bila itu yang akhir itu enggak bagus, sementara sebelumnya bagus, ini kan bisa menghapus kebaikannya. Makanya apabila sudah berucap benar, tidak berucap yang lain, sudah tinggal menunggu kematinya, doakan semoga istiqomah. Dan semuanya butuh membiasakan. Karena perintah Aktsiru la ilaha qabla ayyuhalla bainakum aw kama qala Nabi sallallahu. Perbanyak olehmu berzikir la ilaha illallah sebelum kamu terhalang. Artinya bila orang itu tidak membiasakan lalu hendak mengambil jalan pintas, yang penting aku tak muni ngono, tapi enggak membiasakan ya gak iso. Gak pernah pegang mesin jahit, hanya nyawang saja secara teori, iso, tapi orang tahun jijal nyekel, ya gak akan bisa dia. Oh itu keterampilan. Karena kulun ya'malu ala syakilati. Orang beramal sebagaimana kebiasaan ilmunya, kebiasaan pemahamannya, kebiasaan keyakinannya, kebiasaan pelafatannya dengan penuh ikhlas dan harap. Yang dikokohkan yang seperti itu, sehingga tidak bisa diteori. Tidak bisa diteori. Ada orang itu membiasakan zikir, sepanjang jalan mau sedekah itu zikir, di tengah jalan kena musibah, kemudian dibakar rumah sakit, ternyata kalimat terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Sepanjang saubah dia memang suka menzikirkan. Tapi kisah yang lain, pegayanya mek nyanyi. Ketika dapat musibah, dibakar rumah sakit, sepanjang jalan mau mati ya nyanyi saja. Maka kita butuh menzikirkan. Dan kita tuh biasa, budaya masjid, pulang dari masjid, kita sedang nyapu, kita sedang menunggu perjalanan, kita di kendaraan, ya sibukkan.
Bila mulut lisan berucap kebaikan, ya telinga mendengar murotal. Bila butuh ngobrol, ya ngobrol yang baik, bukan full musik, full nyanyi, full joget. Sementara perjalanan jauh kadang itu hiburannya dan sebagainya. Upayakan zikir itu menjadi teman. Kemudian fadilahnya apa ketika orang bisa berucap terakhirnya dengan la ilaha illallah? Pada riwayat Abu Daud disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya dengan la ilaha maka dia masuk surga. Itu fadilahnya. Diubahkan menjadi kalimat penutup yang terakhir, maka butuh pembiasaan. Semuanya telah didasari dengan keilmuan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, dipraktekkan luwes. Itulah nanti akan dikokohkan oleh Allah Ta'ala. Penting karena ini taruhan nasib, karena inamal a'malu bi khawatimi. Amal itu ditentukan oleh ujung akhirnya, dan kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Karena mati tidak harus tua, masih muda, puncak jaya, cukup mati pun juga pantas-pantas saja. Maka orang yang paling cerdas, yang paling banyak kematian, dan itu hiburan, dan itu menjadi persiapan yang paling bermanfaat. Demikian, semoga Allah berikan istiqomah buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.